Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup I dari AKM 2 kelas E akan mempresentasikan bab 22 yaitu Accounting Changes and Error Analysis. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Giansa Puspita dengan NP Mahir 125, lalu ada Muhammad Wongso dengan NP Mahir 144, ada Kenji Akamaruji dengan NP Mahir 088, dan Magdalena Purba dengan NP Mahir 151. Untuk materi pertama adalah latar belakang berbagai pilihan yang ada dalam akuntansi, yaitu yang pertama mengurangi daya banding informasi keuangan, yang kedua melaporkan data tren masa lalu yang berguna. Lalu jenis-jenisnya ada dua, yaitu perubahan dalam kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi. Selanjutnya ada perubahan dalam kebijakan akuntansi. Contohnya pertama dari metode average cost ke metode LIFO, lalu yang kedua dari metode cost recovery ke metode percentage of completion. Nah, 3 pendekatan dalam melaporkan perubahan akuntansi itu yang pertama pada periode berjalan atau currently melaporkan perubahan saat ini. Yang kedua berlaku sudut ke belakang atau retrospektif atau melaporkan perubahan secara retrospektif. Yang ketiga berlaku ke depan atau prospectively atau in the future melaporkan perubahan secara prospektif di masa mendatang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya yaitu pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Nah, perusahaan akan melaporkan perubahan akuntansi yang pertama dengan cara menyesuaikan laporan keuangan untuk tiap periode masa lalu. Jadi, untuk menyesuaikan laporan keuangan ini, perusahaan akan menggunakan metode yang sama apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian perusahaan akan melakukan penyesuaian atas nilai tercatat atau nilai buku dari aset dan juga liabilitas pada awal tahun dilakukannya perubahan. Jadi jika melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai atau aset bersih pada awal tahun yang dilakukannya perubahan. Kemudian yang kelima ada pelaporan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Nah, pelaporan atau pengungkapan yang diperlukan adalah yang pertama adalah hakikat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Kemudian alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru menyediakan informasi yang lebih relevan daripada penerapan kebijakan akuntansi yang lama. Kemudian yang selanjutnya untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilaporkan jumlah penyesuaiannya, yaitu untuk tiap lini item laporan keuangan yang berdampak dan juga IPS dan juga IPS dasar dan juga IPS dilusian. Kemudian yang terakhir ada jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum semua perubahan dilaporkan atau sejauh yang dapat dilakukan. Kemudian yang keenam ada dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi. Dampak langsungnya menetapkan IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Kemudian dampak tidak langsungnya segala hal perubahan terhadap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Kemudian yang ketujuh, ketidakpraktisan. Perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terdapat salah satu dari kondisi seperti perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Kemudian penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensi manajemen di masa yang lalu. Kemudian penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Apabila terdapat kondisi-kondisi tersebut, maka perusahaan menerapkan penyesuaian prospektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Selanjutnya, IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyesuaian retrospektif. Yang mana IASB menganggap perubahan estimasi akuntansi sebagai hal biasa karena estimasi dibuat berdasarkan informasi
yang ada saat itu. Jika ada informasi baru atau kondisi berubah, estimasi perlu diperbarui. Namun perubahan ini tidak boleh mengubah laporan keuangan masa lalu, di mana perubahan hanya berlaku untuk periode sekarang dan ke depan, supaya laporan keuangan tetap akurat tanpa pengutak-atik laporan sebelumnya. Lalu ada jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada suatu perubahan dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Lalu yang kedua ada kesalahan perhitungan matematis. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam estimasi yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi secara baik. Lalu yang keempat ada tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau yang ditangguhkan. Lalu yang selanjutnya ada yang salah menggunakan fakta. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Berikut merupakan contoh-contoh dari estimasi. Yang pertama ada piutang tidak tertagih. Kedua ada persediaan yang usang. Lalu yang ketiga ada masa manfaat dan nilai sisa aset. Yang keempat ada periode manfaat dari biaya yang ditangguhkan. Yang kelima ada liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan. Lalu yang keenam ada pemulihan cadangan mineral. Yang ketujuh ada perubahan dalam estimasi depresiasi. Dan yang kedelapan ada nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Selanjutnya ada pelaporan prospektif, yang mana perubahan dalam estimasi dilaporkan secara prospektif. Perubahan estimasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut mempengaruhi periode itu saja. Yang kedua ada periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, yang mana apabila perubahan estimasi mempengaruhi keduanya. Selanjutnya, perusahaan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang membahas tentang kesalahan. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terkait. Yang kedua, jurnal apa yang dibutuhkan untuk mengoreksi masalah. Yang ketiga, setelah mengetahui adanya kesalahan, bagaimanakah laporan keuangan yang disajikan kembali. Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal pada saldo laba. Kemudian adanya kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya berpengaruh pada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Kesalahan jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan tahun berjalan dan kesalahan tahun sebelumnya. Untuk kesalahan tahun berjalan, yaitu melakukan reklasifikasi pos-pos ke posisi yang benar. Untuk kesalahan tahun sebelumnya, yaitu lakukan sajian kembali laporan posisi keuangan untuk tujuan komparatif. Selanjutnya, kesalahan laporan laba rugi. Klasifikasi yang tidak tepat atas pendapatan atau beban. Untuk kesalahan tahun berjalan, lakukan klasifikasi ke pos-pos yang benar. Dan kesalahan tahun sebelumnya yaitu lakukan sajian kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan komparatif. Kemudian kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba, yaitu yang pertama apabila perusahaan telah menutup pembukaannya pada tahun berjalan. Jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka tidak diperlukan jurnal. Dan jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka diperlukan jurnal untuk menyesuaikan saldo kini dari saldo laba. Untuk tujuan komparatif, sajian kembali tetap diperlukan meskipun jurnal koreksi tidak dibutuhkan. Kemudian apabila perusahaan belum menutup pembukaannya pada tahun berjalan, jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka buat jurnal untuk mengoreksi kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal saldo labanya. Dan kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Kemudian kesalahan yang tidak saling memperbaiki, yaitu tidak menutupi kesalahan pada periode akuntansi berikutnya dan perusahaan harus membuat jurnal koreksi sekalipun perusahaan telah menutup pembukuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.